Jadi 40 tahunan yang lepas ya, sebelum 40 tahun yang lepas, Presiden Amerika Serikat pada waktu itu bernama Richard Nixon. Nah, Presiden Amerika ini, Presiden Nixon, ada program mau bagi ceramah di hadapan para pemimpin negara-negara Islam, negara-negara Muslim. Karena dia ada program bagi ceramah di hadapan para pemimpin negara Muslim, akhirnya Presiden Nixon memanggil badan intelijen, bagian intelijen di Amerika. Dia minta tolong buatkan laporan pada saya tentang ajaran Islam. Saya mau bagi ceramah tentang Islam di hadapan para presiden, para perdana menteri, para raja muslim sedunia. Akhirnya dari intelijen ini membuat laporan-laporan tentang Islam. Setelah laporan-laporan itu disampaikan, ternyata presiden ini minta yang ringkas, yang ikhtisar, yang tak panjang-panjang. Ternyata panjang sangat. Presiden Nixon marah. Ini panjang sekali, gimana cara menghafalnya mau ceramah? Yang pendek-pendek lah katanya, yang pendek. Akhirnya tak cocok. Akhirnya apa? Presiden ini memanggil penasihat. Dia punya penasihat presiden, pakar hukum tata negara di Amerika. Namanya Profesor Robert Greene. Akhirnya Robert Greene dipanggil. Prof, tolong buatkan ringkasan tentang Islam. Saya mau bagi ceramah di hadapan para pemimpin negara-negara Islam. Buatkan ikhtisar tentang Islam, tapi bagus. Akhirnya apa? Profesor Robert Greene ini karena ingin membantu presiden agar ceramahnya bagus, akhirnya dia belajar Islam dari buku-buku. Karena belajar Islam dari buku-buku tidak puas, akhirnya dia datang ke tempat-tempat Islamic Center di Amerika, di masjid-masjid, di mana di pusat-pusat Islamic Center itu banyak ustadz-ustadz bagi ceramah. Dia mendengarkan ceramah langsung. Tak puas kalau cuma dari buku, ingin mendengarkan langsung dari ustadz-ustadz Islam di Amerika. Akhirnya apa yang terjadi? Dapat beberapa hari, Profesor Robert Greene ini mengumumkan kalau dia masuk Islam. Dia lapor pada Presiden Nixon, Presiden, saya sekarang masuk Islam. Mengapa? Karena setelah meneliti, dia ini kan pakar hukum tata negara. Ternyata dalam undang-undang Amerika keadilan itu tak ada, dan yang ada di dalam Islam. Lalu dia mengganti namanya menjadi Umar Al-Faruq. Mengapa mengganti namanya Umar Al-Faruq? Menurut dia Umar Al-Faruq ini simbol keadilan dalam Islam. Ini Robert Greene. Beliau wafat pada musim Covid ya, kira-kira 2 tahun yang lepas. 2020-an wafat. Nah, beberapa masa kemudian dia hadir dalam sebuah program seminar. Ada seminar hukum. Ada seminar tentang agama di Amerika. Kebetulan yang bagi ceramah itu profesor Yahudi yang sangat benci pada Islam. Profesor Yahudi ini juga pakar hukum negara di Amerika. Dia membenci Islam, memaki-maki Islam, menjelek-jelekan Islam. Selepas bagi ceramah, diajak jumpa oleh Profesor Robert Greene. Prof, kata Robert Greene, Anda tidak suka sama Islam? Iya. Saya nak tanya sama kamu. Dalam undang-undang Amerika, hukum warisan itu diterangkan dalam berapa juzuk? Berapa buku yang menerangkan hukum warisan undang-undang Amerika? Kata Profesor Yahudi itu, dalam undang-undang Amerika, warisan Amerika itu ada dalam 8 juzuk buku lebih. Lebih dari 8 juzuk, lebih dari 8 jilid. Undang-undang warisan di Amerika. Akhirnya apa? Kata Robert Greene, kalau kamu saya bagi
bahwa sebenarnya hukum warisan itu tak lebih dari 10 baris. Kira-kira kamu percaya enggak pada Islam? Loh kok begitu? Nah, di dalam Islam hukum warisan itu ayat-ayat tentang warisan tak lebih dari 10 baris. Coba kamu pelajari, kamu teliti. Akhirnya Profesor Robert Greene menyerahkan ayat-ayat Al-Quran tentang warisan yang tak lebih dari 10 baris. Saya minta masa sama kamu 7 hari. Kamu pelajari bagus mana ini rumusan ini dengan undang-undang warisan Amerika Serikat. Dapat 1 minggu Profesor Yahudi ini jumpa Profesor Robert Greene. Apa kata Profesor Yahudi? Ini rumusan yang tak sampai 10 baris ini tidak mungkin buatan manusia. Ini pasti bukan manusia yang bikin. Siapa? Ini pasti dari Tuhan. Mengapa? Ini tak sampai 10 baris. Tak sampai 10 baris, tapi semua ahli waris masuk di sini. Dan pembagiannya benar-benar adil. Ini bukan buatan manusia ini. Beza dengan undang-undang Amerika yang lebih 8 jilid, 8 juzuk. Terus macam mana? Kalau begitu saya masuk Islam. Profesor Yahudi ini akhirnya mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini artinya apa saudara? Ajaran Al-Quran itu, apa yang ada di Al-Quran ini gak bisa diragukan. Hukum apapun yang ada di Al-Quran diragu-ragukan gak bisa. Dan masa semakin lama, masa semakin akhir, semakin diungkap oleh Allah kebenaran kandungan Al-Quran.